Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9C yang beranggotakan saya Sylvana Rahma, kelas 9C nomor absen 19 dan teman saya Ummu Ayu Amalia nomor absen 23. Di sini kami akan menceritakan mengenai materi IPS pembentukan BPUPKI. Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia membentuk Dokuritsu Zumbi Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Dai Nippon merasa sudah berada di ambang kekalahan Perang Dunia Kedua dari Sekutu, sehingga merasa perlu mencari dukungan dari bangsa Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia dengan tugas mempelajari semua hal penting yang diperlukan oleh negara yang merdeka. Semua hal penting yang dimaksud adalah terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Rumusan Dasar Negara BPUPKI menggelar 2 kali sidang resmi. Sidang BPUPKI pertama dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang BPUPKI yang kedua dilangsungkan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Dua sidang ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang bernama Gedung Pancasila. Gedung tersebut berada di Senen, Jakarta Pusat. Di sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, setidaknya ada 12 tokoh yang tampil di mimbar. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiganya menguraikan tentang rumusan dasar negara Indonesia. Dalam kesempatan ini, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang nantinya ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila terinspirasi dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila yang bermakna prinsip atau asas. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Lantang Soekarno di depan forum sidang BPUPKI pertama tersebut, dikutip dari Risalah BPUPKI tahun 1995 terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Lanjut sosok yang nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia pertama ini. Perdebatan bentuk negara sidang BPUPKI kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di tempat yang sama. Agendanya adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, serta usulan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Sidang BPUPKI kedua juga membicarakan mengenai pernyataan Indonesia Merdeka, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran, selain membahas kembali perihal rumusan Piagam Jakarta yang telah diumumkan sebelumnya. Bernhard Damm dalam Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan tahun 1987 mengungkapkan terjadi silang pendapat antara kubu nasionalis dan kubu agamis. Salah satu poin yang paling alot diperdebatkan adalah tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam. Dari situlah kemudian dirumuskan Piagam Jakarta yang merupakan hasil pertemuan Panitia 9 dengan melibatkan Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan Alexander Andries Maramis. Piagam Jakarta terdiri dari 4 paragraf yang nantinya digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Di paragraf keempat terkandung 5 poin yang merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yakni
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nantinya, poin pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai Ketua BPUPKI ditunjuklah Dr. Raden Kanjeng Tumenggung Letsmana-Widya-Diningrat, tokoh yang dituakan, priai Jawa berpengaruh sekaligus sosok penting yang turut menggagas Budi Utomo atau BO pada tahun 1908. Sedangkan sebagai ketua muda adalah Raden Panji Suroso dan Iji Bangase Yoshio dari Jepang. Dikutip dari buku Islam dan Muslim di Negara Pancasila tahun 2017 oleh Mr. Fuad Nasar, semula BPUPKI beranggotakan 62 orang, kemudian ditambah 6 orang sehingga menjadi 68 orang. Ke-68 orang ini berasal dari pihak Indonesia dan bertindak sebagai anggota aktif. Komposisi anggota aktif BPUPKI berasal dari berbagai kalangan. Ada dari golongan nasionalis, agamis, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, peranakan Indo, Ningrat, Jawa, jurnalis, dan lain sebagainya. Selain anggota aktif, ada pula anggota pasif. Anggota pasif di BPUPKI terdiri atas 8 orang dari pihak Jepang. Mereka hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak memiliki hak suara, hak berpendapat, dan hak-hak aktif lainnya selama sidang. Komposisi anggota BPUPKI disebutkan R.M. A.B. Kusuma dalam lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2004. Pengaruh Jepang dalam mengiringi kinerja BPUPKI masih cukup kuat, termasuk pada komposisi keanggotaannya, yang terdiri dari seorang kaicho atau ketua, 2 orang fuku kaicho atau ketua muda, dan 59 orang iin atau anggota. Demikian materi IPS mengenai pembentukan BPUPKI yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.